Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjabarkan tentang hasil penelitian kami yang berjudul Analisis Kreativitas dan Kesejahteraan Pemulung di Desa Namo Bintang, Kecamatan Pancur Batu. TPA Namo Bintang terletak di Desa Namo Bintang, Kecamatan Pancur Batu. TPA ini sudah beroperasi lebih dari 30 tahun. TPA atau tempat pembuangan akhir adalah tempat untuk menimbun sampah. Di sana sampah diolah. Di sana juga terdapat berbagai jenis sampah. Dan masyarakat sekitar TPA mayoritas bekerja sebagai pemulung. Mereka memanfaatkan keadaan tersebut. Mereka mencari botol, plastik, kardus, dan lainnya. Mereka juga memanfaatkan sisa tanah dari hasil bakaran dan juga cacing yang ada di tanah untuk dijual menjadi kompos. Langsung saja masuk ke bagian kedua, yaitu angket. Variabel Y1 adalah kesejahteraan dan memiliki 3 indikator, yaitu pendidikan, tempat tinggal, dan kesehatan. Selanjutnya, variabel Y2 adalah kreativitas dan 3 indikatornya adalah kompos, ternak cacing, dan pengolahan plastik. Yang ketiga, variabel X1 yaitu sumber daya. Indikatornya adalah pemilihan sampah, pengolahan sampah, dan pendistribusian sampah. Next, variabel X2 yaitu sosial. Indikatornya adalah jumlah tanggungan, pekerjaan sampingan, dan hubungan sosial. Yang terakhir, variabel X3 yaitu pendapatan. 3 indikatornya adalah hasil produksi, pengalaman kerja, dan nilai sampah. Berikut ini kami akan menampilkan foto dokumentasi saat kami melakukan observasi dan penyebaran angket di Desa Namo Bintang, Kecamatan Pancur Batu. Dokumentasi ini diambil saat kami bertemu dengan beberapa pemulung dan juga mengunjungi pabrik pengolahan pupuk kompos. Dari observasi dan penyebaran angket yang telah kami lakukan sebelumnya, kami akan menampilkan hasil tabulasi data X yaitu sebagai berikut. Dengan jumlah responden sebanyak 100 responden, meliputi X1 sumber daya dengan indikator pemilihan sampah, pengolahan sampah, dan pendistribusian. X2 yaitu sosial dengan indikator jumlah tanggungan, pekerjaan sampingan, dan hubungan sosial. X3 yaitu pendapatan dengan indikator hasil produksi, pengalaman kerja, dan juga nilai sampah dengan jumlah total tabulasi data X yaitu 2160. Kami juga akan menampilkan hasil tabel tabulasi data Y yaitu sebagai berikut. Y1 yaitu kesejahteraan dengan indikator pendidikan, tempat tinggal, dan kesehatan. Y2 yaitu kreativitas dengan indikator kompos, ternak cacing, dan pengolahan plastik dengan jumlah total data Y yaitu 1419. Selanjutnya, ini merupakan tabel identitas responden yang diambil mewakili dari 10 orang pemulung di Desa Namo Bintang, Kecamatan Pancur Batu, dengan jenis kelamin 5 orang laki-laki dan 5 orang perempuan. Di sini saya akan menjelaskan karakteristik dan kondisi biofisik Desa Namo Bintang, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Luas wilayah Desa Namo Bintang itu seluas 495,2 hektar. Nah, fasilitas masyarakat di Desa Namo Bintang itu yang pertama itu sekolah dasar, masjid, dan musola. Komoditas utama pemulung di Desa Namo Bintang itu plastik, kardus, botol, cacing, dan tanah bakar. Pekerjaan masyarakat di Desa Namo Bintang itu kebanyakan pemulung sebanyak 89%, sedangkan yang bekerja sebagai pengusaha kompos 0,4%, PNS, guru dan karyawan 0,3%, peternak 1%, dan bekerja yang lain-lainnya itu 0,3%. Usaha potensial lain untuk meningkatkan pendapatan pemulung di Desa Namo Bintang yaitu usaha pembuatan kompos, usaha pengolahan plastik, dan ternak cacing. Rata-rata pendapatan keluarga pemulung di Desa Namo Bintang itu di bawah 3 juta per bulan dan hanya sebagian kecil yang memiliki penghasilan di atas 3 juta per bulan. Rendahnya pendapatan keluarga pemulung ini menjadi rendahnya tingkat kesejahteraan keluarga pemulung di Desa Namo Bintang.
Nah, di sini selanjutnya kami akan menjelaskan sedikit tentang hasil statistik deskriptif dan karakteristik responden kami dalam penelitian ini. Seperti yang ada di dalam video, hasil karakteristik responden dalam masing-masing variabel penelitian kami itu adalah seperti yang dilihat. Untuk variabel X1 sendiri yaitu pemilihan sampah. Di atas ini menunjukkan responden yang memilih pemilihan sampah botol, kantong plastik, dan kardus sebanyak 56 orang. Dan untuk pengolahan sampah menunjukkan responden yang lebih memilih pengolahan sampah menjadi kompos sebanyak 78 orang. Nah, untuk pendistribusian sampah sendiri, di atas menunjukkan semua responden memilih penjualan sampah mereka langsung ke pabrik. Nah, untuk yang jumlah tanggungan, responden yang memilih jumlah tanggungan yang lebih dari 5 itu sebanyak 22 orang. Sedangkan untuk pekerjaan sampingan, banyak responden yang memiliki pekerja sampingan sebanyak 66 orang. Hubungan sosial sendiri, di atas menunjukkan semua responden memiliki hubungan yang baik sesama pemulung. Nah, untuk hasil produksi di sini tunjukkan responden yang memilih hasil produksinya dirasa banyak hanya 29 orang. Dan untuk pengalaman kerja sendiri, di atas menunjukkan responden yang memiliki pengalaman kerja lebih dari 10 sampai 30 tahun itu sebanyak 67 orang. Untuk nilai sampahnya sendiri, di atas ditunjukkan responden yang nilai jual sampahnya mahal hanya 7 orang dari responden. Sedangkan untuk pendidikan, menunjukkan responden yang tingkat pendidikannya hanya sampai SMA itu sebanyak 49 orang. Nah, untuk tempat tinggal sendiri, di atas ditunjukkan responden yang memilih tempat tinggal rumah sendiri yang memiliki rumah sendiri sebanyak 90 orang. Nah, untuk kesehatan sendiri, di atas ditunjukkan responden yang jarang sekali sakit sebanyak 80 orang. Untuk kompos sendiri, di atas ditunjukkan responden yang menjual hasil komposnya itu sebanyak 70 orang. Dan untuk ternak cacing sendiri, ditunjukkan responden yang memilih ternak cacing sudah tidak ada, karena untuk berternak cacing sendiri cukup susah karena untuk berternak cacing sendiri itu ada susah karena musim-musiman. Dan terakhir untuk pengolahan plastik, responden menunjukkan memilih pengolahan plastik itu dijual sendiri itu sebanyak 50 orang. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana kesimpulan dari ini semua berdasarkan penutupnya itu. Berdasarkan observasi awal yang kami tulis, diketahui bahwa setengah dari penduduk Desa Namo Bintang bekerja sebagai pemulung di TPA tersebut dengan tingkat pendapatan yang rendah. Dari hasil wawancara sendiri dan penyebaran angket yang dilakukan terhadap 100 orang sebagai responden, kami mengetahui bahwa rendahnya tingkat kesejahteraan para pemulung di sekitar TPA Namo Bintang terlihat dari bekerjanya suami istri, bahkan mereka membawa anak-anaknya untuk bekerja mencari sampah di sekitaran TPA. Nah, dari hasil keseluruhan responden tiap variabel dapat disimpulkan bahwa kreativitas pemulung di Desa Namo Bintang tersebut membantu penghasilan mereka yang tidak banyak mencari sampah bekas saja. Hal ini dibuktikan karena kami terjun sendiri ke lapangan. Mereka tidak hanya mencari sampah bekas, mereka juga mengolah kompos, mencari cacing, bahkan anak istrinya pun juga ikut agar mendapatkan penghasilan yang banyak. Nah, untuk itu sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.